Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku dalam-Mu Tuhan, kan ku percaya Yesus ada kemuliaan di balik salib-Mu, ada kekuatan baru di balik salib-Mu. Oh Tuhan Yesus, ku percaya, ku percaya. Oh, haleluya. Ku terkagum
dan ku terpesona akan kebaikan kasih-Mu yang tak pernah berhenti di hidupku, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Percaya Tuhan, Kau sudah membuatku lebih berarti lagi. Kau sudah memenuhiku dengan Roh-Mu, Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, oh kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu lagi. Pertemuan ini kita siapkan untuk mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan, dengan harapan supaya renungan ini akan menjadi landasan perjalanan hidup kita ini, ya saudara. Ayo kita doa dulu, ya. Tuhan, kiranya renungan ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami kepada suatu pengertian yang rohani, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan saya ambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Saudara perhatikan,
kata-kata Amsal ini nanti saya coba secara sederhana saya jelaskan ya. Dikatakan begini, hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Coba saya ulangi ayat 1 dan 2 saja dulu ya, supaya saudara ngerti maksudnya ya. Hei anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Di sini ajaranku dipakai ku itu K kecil. Berarti ajarane Sulaiman atau Amsal ya. Tapi karena ini ditulis di dalam kitab suci, ya saudara, ditulis di dalam kitab suci. Kalau kita baca di dalam kitab lain, ya, itu kitab suci ini, ya, yang kita pegang ini, kitab suci atau Bible ini dikatakan kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, atau di dalam bahasa Yunani disebut theopneustos. Artinya diilhamkan oleh Allah, atau dengan kata lain ini itu adalah firman Tuhan. Jadi walaupun dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, itu karena theopneustos, karena diilhami oleh Allah, maka itu jadi firman Allah. Jadi ini berarti firman Allah. Jangan meninggalkan ajaran Tuhan. Dan biarlah hatimu memelihara perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu dipelihara. Terus ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi saudara-saudara, kira-kira gini, orang yang memperhatikan ajaran Tuhan itu, dia diberi panjang umur serta sejahtera akan ditambahkan kepada. Sejahtera yaitu damai, sejahtera itu yaitu selamat, sejahtera itu yaitu diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi pokoknya kita ini jangan, ya, melupakan ajaran Tuhan. Nah, saudara-saudara,
tentang kata-kata jangan melupakan ajaran Tuhan, kita ini sebagai orang Kristen, ya saudara, sebagai orang Kristen, kita ini diajar untuk mengingat-ingat dan melakukan akan ajaran Tuhan. Dilakukan. Ayat 2 dikatakan, supaya panjang umur dan lanjut usia. Sudah umurnya panjang, usianya lanjut, ditambah serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Sejahtera itu berarti damai, tenang, tenteram, diberkati oleh Tuhan. Saudara, mungkin saudara renungkan ya, sepanjang hidup saudara itu banyak kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, bahaya, penyakit, dan macam-macam penderitaan. Nah itu saudara, yang membuat kita ini takut, khawatir, gelisah. Orang yang takut, khawatir, gelisah, orang itu biasanya tidak iso panjang umur, sebab hidup tidak tentrem, hati tidak tenang. Ya saudara, sehingga dokter pun akan berkata, orang yang hidup tidak tenang itu tidak iso panjang umur. Ini dokter ngomong gitu. Ya. Jadi saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus belajar menurut ajaran Tuhan, ya, supaya hati kita ini tentrem, ayem, damai, sejahtera, diberkati, panjang umur. Nah, untuk itu saudara, Gereja Allah Baik tahun 2024 itu diberi tema, ya. Seperti tahun-tahun yang lalu itu ada tema, misalnya tahun 2023 temanya Evkaristeo, artinya bersyukur kepada Tuhan. Jadi sepanjang tahun 23 itu kita harus bersyukur. Kalau sampai habisnya tahun 23 kita masih diberi keselamatan oleh Tuhan, dan sekarang tahun 2004 itu kita akan lebih sungguh-sungguh lagi, sebab kita tidak tahu tahun ini apakah tidak lebih celaka, lebih menderita, lebih sengsara, lebih bahaya dan sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, kalau kita menurut akan jalannya Tuhan, kita lebih bahagia dan lebih diberkati oleh Tuhan. Selamat, bahkan dikatakan di sini kita diberi umur panjang sampai Maranatha. Kiranya saudara-saudara dengan renungan yang sederhana dan pendek ini, saudara banyak doa, ya, Tuhan tolong saya. Seringkali saya ini terlibat dengan hal-hal yang duniawi, terlibat dengan hal-hal yang bersifat daging,
Sehingga hal-hal yang rohani itu kami kurang memperhatikan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Amsal Pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Ya, ajaran Tuhan jangan dilupakan. Karena panjang umur dan lanjut usia diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, dan mari kita akhiri dengan doa ya saudara. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sebuah renungan yang pendek tetapi menguatkan ini. Ajarkan kami untuk melakukan segala ajaran Tuhan. Kami jangan sampai terbawa oleh hal-hal yang bersifat daging, yang penuh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bahaya, dan macam-macam penyakit dan sebagainya. Tetapi kalau menurut ajaran Tuhan dikatakan kami memperoleh umur panjang. Terima kasih Tuhan, dengan firman yang kami dengar ini, kiranya berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.